sesama makhluk, cinta yang tumbuh dari sifat fisikal, ya. Anugerah Allah kepada makhluknya adalah yang paling agung, cinta. Bahkan Allah menciptakan manusia dengan cinta. Kita semua tahu dalam sebuah doa pembukaan, ya, dalam Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman adalah nama yang artinya kasih, tetapi kasih ini untuk seluruh makhluk fisik, ya. Muslim atau kafir, manusia atau hayawan, tumbuh-tumbuhan atau benda mati dan lain sebagainya. Semua diciptakan dengan sifat cinta kasih. Maka cinta ini bernama Ar-Rahman. Dan malam ini pun cinta di ambang perkawinan. Kita berbicara tentang cinta yang diciptakan oleh nama Allah Ar-Rahman. Dan esok pagi kita akan mengkaji tentang perbedaannya cinta yang hakiki, cinta yang lahir dari sifat Ar-Rahim, yang kita sering mendengar. Ar-Rahman adalah cinta kasih Allah kepada seluruh ciptaannya. Ar-Rahim, cinta kasih Allah khusus untuk orang yang beriman. Dan kita tahu bahwa iman adanya di dalam hati, di dalam hati, di dalam unsur ruhani, ruh. Dan kita selalu menyitir ayat perkawinan ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainahum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Salah satu ayat ini asma wa sifat, ya. Setiap yang ada dalam dunia ini ciptaan Allah, ya. Ciptaan itu kan lahir dari ilmu. Orang membuat karya mesti memiliki ilmu. Di dalam ilmu itu terhimpun berbagai sifat, ya. Berbagai sifat. Salah satu sifat Allah adalah kasih sayang, ya. Dan salah satu sifat Allah adalah hidup, mendengar, bicara, ya, melihat, iradah, kudrah, seperti dalam akidah kita yang diringkas, ya, dalam sifat 20. Ada sifat jalal, ada sifat jamal, ada sifat lutuf, halus, lembut, ada sifat qahr, kasar, ya. Salah satu sifat dan namanya adalah Allah menciptakan kita berpasang-pasang dari diri yang sama. Konsekuensi dari pasangan ini adalah agar satu sama lain mendapat ketentraman, litaskunu ilaiha. Jadi laki-laki ingin perempuan, harapannya itu harapan fitrah, agar mendapatkan ketentraman. Perempuan pun pasangannya laki-laki itu tuntutan daripada ketentraman. Tetapi setelah orang berumah tangga, apakah betul tempat yang tentram itu di sisi pasangannya? Kita banyak mendengar cerita setelah
berumah tangga justru tempat yang panas itu di sisi pasangannya. Ya. Biasanya laki-laki itu takut berada di sisi perempuan. Nah ini jaminan ketentraman yang diberikan oleh kedua belah pihak ya, itu akan melahirkan natijah mawaddah. Jadi meskipun telah dinyatakan bahwa pasangan ini ya, Allah menciptakan azwaja, yakni zawj, berpasang-pasang, litaskunu ilaiha, karena laki-laki hanya tentram di perempuan, perempuan hanya tentram di laki-laki. Namun tidak mudah dua manusia yang berbeda latar belakang, berbeda mungkin strata pendidikannya, berbeda pendidikan lingkungannya, keluarganya dan lain sebagainya, berbeda status sosialnya. Meskipun memang pasangan, tetapi untuk menjamin ketentraman itu perlu waktu. Ya. Dan tuntutan lelaki agar mendapat ketentraman di perempuan, tuntutan perempuan mendapat ketentraman di laki-laki itu adalah fitri. Maka di sana ada disebut jodoh. Ya. Jika memang dua pasang ini telah memberikan jaminan ketentraman, maka itulah jodoh. Jika tidak jodoh, maka kedua belah pihak rupanya tidak dapat tentram di sisinya. Ya. Mestinya ketika orang menjadi suami istri, maka tempat dia untuk mengadu, untuk berlindung, untuk berlabuh, ya, untuk menghilangkan ketakutan, untuk menghilangkan kegundahan, kedukaan hanya ada di sisi pasangannya. Kedua-duanya memberi ruang di sisinya adalah tempat yang paling aman. Ya. Tempat itu penuh pengertian, penuh perlindungan, penuh ampunan, penuh pemaafan, ya, penuh pemakluman, ya, penuh melupakan berbagai kekurangan, kesalahan satu sama lain. Maka jika itu terjadi, jodoh. Di dalam konteks ini kita tidak membahas apa yang diperlukan sebetulnya. Esok siang hari baru kita akan jelaskan. Ya. Meskipun secara zahir, secara syar'i disebut, secara akal juga disebut tidak jodoh. Sebetulnya ada faktor X ya, yang perlu diketahui oleh kita, dan esok kita bahas faktor itu. Cuma sekarang sekilas kita melihat bahwa keberhasilan kedua pasangan memberikan ketentraman itu akan menimbulkan mawaddah. Seperti ayat yang kita baca tadi, litaskunu ilaiha. Kemudian wa ja'ala bainakum. Jika sudah dua pasangan ini memberikan atau mendapatkan kedua-duanya sakan, jaminan ketentraman, tempat ya, yang nyaman, maka akan Allah ciptakan dari situ di antara kedua pasangan ini mawaddah. Mawaddah ini adalah al-hubbul khalis, cinta yang murni. Cinta yang murni, cinta tanpa pamrih. Tidak lagi bicara tentang status sosial, perbedaan strata keluarga, pendidikan, harta, ya tidak lagi. Wud, al-hubbul khalis. Setelah
dua pasangan ini melewati ya, proses ya, untuk masing-masing menyediakan tempat yang aman di sisinya. Ya. Apabila dia sudah mendapat mawaddah, maka timbul rahmah. Rahmat ke dalam rohaninya, yaitu upah dari upaya menjalin rumah tangga ya, yang berat sehingga mencapai mawaddah. Maka rahmat ke dalam rohaninya, jiwanya adalah tumbuhnya akhlak mulia. Sebelumnya manusia manapun tidak punya akhlak. Melewati ujian, jika lulus maka upahnya itu bukan hanya pahala. Walahum ajruhum wa nuruhum. Bagi orang-orang yang shadiq, siddiq ya, yang jujur perkataannya, yang jujur hatinya, mereka mendapatkan ajrun, walahum ajruhum wa nuruhum. Nur itu adalah rahmat ke dalam jiwanya. Lalu rahmat ke dalam batinnya tadi, rahmat ke dalam zahirnya, maka pasangan itu ya, di mata pasangannya, suami misalnya, di mata istrinya adalah rahmat dari Allah, bukan laknat, anugerah dari Allah. Jadi pasangannya akan mengaku istrinya misalnya, wahai suamiku, engkau adalah anugerah dari Allah, mungkin akulah yang musibah untukmu. Begitupun suaminya, engkaulah yang anugerah, akulah yang musibah. Jika tidak Allah rahmati rumah tangga ini, masing-masing mengatakan, ya, kamu ini beruntung punya istri aku, katanya gitu. Dan sebaliknya begitu. Maka rahmat ke dalam zahirnya, suaminya adalah manusia terbaik untuk dirinya. Ya mungkin untuk orang lain tidak, tapi untuk diriku, ya engkaulah yang terbaik. Sebaliknya begitu. Akan lahir anak-anak yang menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya, dan anak-anaknya pun sangat bangga dengan orang tuanya. Bahkan lebih jauh dari itu, keluarga ini pun menjadi harapan masyarakat, lahirnya kebaikan. Berbagai kebaikan masyarakat berharap dari keluarga itu. Itu rahmat yang sering kita singkat menjadi samara. Tidak mudah ya, maka sebelum memasuki jenjang rumah tangga, betul-betul karena mesti mempersiapkan diri ya. Memang cinta kalau secara pertumbuhan ya, perkembangan manusia, mesti pertama cinta yang tumbuh pada diri manusia adalah cinta kepada diri sendiri ya. Cinta yang tumbuh pada diri manusia ya, cinta yang tumbuh dari sifat fisik ini. Kita memiliki anggota tubuh, mata, telinga, pikiran, mulut, kepala, tangan, kaki, perut, dan faraj. Semua ya, masing-masing anggota tubuh itu punya fungsi dan meminta untuk mendapatkan fungsinya. Mata ingin melihat yang indah, telinga ingin mendengar suara yang merdu, ya. Kulit ingin menyentuh yang halus, dan lidah pun ingin merasakan yang nikmat-nikmat, yang manis-manis. Jika tidak mendapatkan fungsinya, dan itulah salah satu yani min aghradiha ya, punya tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Mata jika melihat yang cantik mesti bahagia. Telinga kalau dengar suara orang bernyanyi indah itu mesti bahagia. Tapi ya, kalau mendengar suara yang
kaleng rombeng begitu, mesti dia tutup telinga dan menderita itu. Mata pun kalau ngelihat nggak cantik itu mesti ya, sengsara lah. Ya. Maka seluruh fungsi anggota tubuh ini punya keinginan. Keinginan itu fungsinya. Maka satu kesatuan daripada keinginan dari fungsi masing-masing anggota tubuh itu disebut cinta sebetulnya. Maka cinta nama yang komprehensif ya, untuk memberikan fungsi atau keinginan, tuntutan dari semua sifat anggota tubuh ini. Jika mendapatkannya dia akan bahagia. Namun tetap bersifat materialistik, manusia materi, manusia hayawan. Ya. Laki perlu kepada perempuan sebetulnya tuntutan kebahagiaan diri sendiri, teruji untuk membahagiakan orang lain. Ya, ketika laki-laki mencari wanita yang cantik, sebetulnya mencari orang yang memenuhi tuntutan fisikalnya. Meskipun dia mengatakan aku akan bahagiakan engkau, akan aku bangunkan engkau rumah di atas langit sana di bulan purnama, itu sebetulnya persentase bohongnya itu hampir 150 tuh. Ya, bukan 100%, di atas itu. Bohongnya itu luar biasa. Karena pertama kali yang tumbuh dalam diri manusia cinta kepada diri sendiri. Bagaimana memenuhi ya, semua keinginannya. Contoh real begini, seorang perempuan lah, karena lambang kasih kan perempuan. Betapa dia mencintai laki-laki sebelum masuk ke jenjang rumah tangga. Dan dia telah mendapatkan secara zahir pria idamannya itu. Dia puji-puji tuh, engkaulah segalanya, engkaulah pria idamanku, aku akan serahkan diriku sepenuhnya, kemanapun engkau akan aku ikuti, aku tidak peduli ya, penderitaan, yang penting engkau di sisiku dan seterusnya. Apapun yang ada pada dirimu aku terima. Tapi begitu akan nikah, sejam kemudian diketahui bahwa suaminya yang baru 1 jam itu bencong, tidak dapat memenuhi satu saja urusan seksual. Mesti wanita itu menjerit dan minta cerai di detik kemudian tuh. Mana semua yang dia katakan, aku akan terima apapun kekurangan dan kelebihan tuh. Belum nanti rupanya laki-lakinya pengecut. Belum lagi laki-lakinya ternyata lemah. Belum lagi banyak sekali untuk mendapatkan sakan itu. Ya. Karena cinta yang pertama adalah ini tinjauan psikologis. Ya. Manusia tumbuh berkembang, maka cintanya juga tumbuh seiring dengan perkembangannya. Cinta pada diri sendiri, untuk cinta kepada sesama itu perlu dilatih. Makanya ada ukhuwah Islamiyah, itu Islam menawarkan, mendidik dan memerintahkan. Mulai dari kecil kita suruh anak kecil itu memberi. Sebetulnya diajarkan untuk cinta kepada orang lain. Islam pun mengibar-ngibarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Ya, mungkin detailnya esok pagi kita akan ceritakan bagaimana menyempurnakan. Cinta kepada diri sendiri sudah betul, tidak salah ya. Tidak ada yang salah dan mesti tetap sempurna. Cinta kepada diri sendiri Islam tidak menghilangkan, tidak boleh. Karena tidak ada yang memelihara diri kita kecuali kita sendiri. Orang egois, ya, cinta kepada diri sendiri itu anugerah Allah dari Ar-Rahman. Bahkan secara hakikat itulah cara Allah memelihara kita. Allah tanamkan chip pemeliharaan terhadap diri sendiri berupa cinta kepada diri sendiri, adalah sebagai tanda Allah memelihara kita. Namun untuk cinta kepada orang lain pun perlu Allah juga. Ya, itu mungkin yang menjadi topik utama tasawuf tentang cinta.
Kemudian setelah cinta kepada sesama ada cinta lawan jenis. Ini juga cinta tabii. Dan cinta kepada orang tua, ya, kemudian cinta kepada Allah, Rasul, Allah dan cinta kepada Rasul. Nah kemudian dalam kehidupan remaja di sana terdapat beberapa penyimpangan, ya, penyimpangan atau penyelewengan di kehidupan remaja, dan itu dianggap sebuah penyelewengan di ambang perkawinan. Adanya pergaulan bebas, ya, adanya pacaran, ya, atau hubungan bebas. Artinya bahwa cinta yang tumbuh dalam diri manusia, yang dia katakan cinta kepada lawan jenis, ya, sebetulnya ini cinta kepada diri sendiri, bukan cinta kepada lawan jenis. Cinta kepada diri sendiri. Karena itu di Al-Quran dinyatakan bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, ya. Itu sebetulnya persoalan cinta, ya. Bahwa perempuan akan lebih memerlukan laki-laki sebagai perlindungan, ya, dan laki-laki memerlukan wanita, ya, sebagai bentuk objek kasih sayang, ya, karena laki-laki pun lahir dari wanita, wanita pun diciptakan dari bagian lelaki untuk menunjukkan bahwa dia tunggal satu, ya. Pasangan itu kan farad itu tunggal, ya, karena bilangan itu adalah ilusi, ya. Dua itu ilusi, dua itu tidak punya hakikat. Yang punya hakikat adalah satu, gitu. Orang beristri lebih pun tetap satu. Misalnya laki-laki punya istri dua, tetap satu. Tiga, tetap satu. Empat, tetap satu. Karena bilangan itu tidak ada dirinya, tidak ada hakikat. Yang ada adalah satu. Nah di sini yang tidak banyak dimengerti oleh orang, bahwa cinta kepada lawan jenis, ya, sebetulnya bagian daripada cinta kepada diri sendiri. Berbeda dengan ukhuwah Islamiyah, ya, itu Islam telah mendirikan asasnya, ya. Ukhuwah Islamiyah itu istilah umum, ya. Di orang-orang sufi punya istilah yang khusus yang esok akan kita bahas. Kenapa dikatakan itu penyimpangan? Karena dia telah melanggar etika, ya, kesabaran, iffah, ya, kebersihan diri, harga diri di mata Allah dan di mata sesama. Tidak mampu memelihara cintanya kepada diri sendiri, tetapi dia telah merusaknya, ya. Dan akan menimbulkan banyak munazaat, pertikaian batin dan zahir, penderitaan kalau secara syariat, dunia dan akhirat, efek daripada penyimpangan-penyimpangan tersebut, ya, maka itu dianggap penyimpangan. Orang menyangka bahwa siapa yang melarang? Apakah orang melarang cinta kepada sesama? Tidak. Ya. Maka Nabi pun tidak melarang untuk lelaki memandang perempuan, tidak, disuruh.
Ya, kalau sudah mau menikah kata Nabi fangzur ilaiha. Ya. Ketika belum menikah, Nabi mengajarkan triknya. Nazratun ulalak wa nazratun thaniya alaik. Jadi kalau mau mandang lawan jenis yang cantik dan handsome, jangan panjang-panjang lihatnya tuh. Sebentar gitu sudah. Lihat lagi, kok enggak tegas ya? Kayaknya hidungnya bagus atau enggak gitu. Jadi jangan dipandang begini. Nanti masmum min sihami iblis. Nanti keburu pandangan itu terus diracuni oleh panas setan. Jadi Nabi telah memberikan triknya. Lihat, buang lagi mukanya. Wah, belum tegas. Lihat lagi, buang lagi. Sampai kepotret lah wajahnya itu. Sempurna, oh cantiknya luar biasa. Tetapi jika tetap nazrah, itu masih tertolong, lak. Tapi jika panjang itu alaik, yang akan menimbulkan musibah. Dan inilah terus yang dikatakan mula-mula pandangan dari mata turun ke hati dan turun kemana-mana terus. Timbul di sini penyimpangan pemeliharaan cinta kepada diri sendiri. Ya, nah ini filosofiknya seperti itu. Nah maka Islam telah memberikan etika ya dalam pergaulan itu. Ya. Pertama seperti yang dilakukan, kalian akan menjadi seorang ayah dan ibu, ya. Maka anak-anak mesti dibekali dengan pendidikan tarbiyah, diprotek. Ya. Itu salah satu anjuran dari Islam ya, menciptakan pendidikan yang baik ya, untuk anak-anak. Itu yang pertama. Ini etika yang khusus berkenaan dengan urusan cinta kepada lawan jenis tadi. Ada pendidikan khusus untuk itu. Seperti misalnya, terkadang orang tua kita kurang memperhatikan, meskipun itu saudara, laki perempuan tidur bersama, meskipun anak masih kecil ya. Misalnya memberikan batasannya umur 7 tahun. 7 tahun anak itu mesti dipisahkan. Jangan tidur dengan laki-laki, dengan perempuan, ya, dengan ibu juga. Ya. Dan teman main juga mulai ya, bukan tidak boleh bermain bersama. Karena ya, saya ngalami dari waktu kecil itu, mungkin ya, rasanya orang alami semua. Waktu kecil tuh main rumah-rumahan, laki-laki perempuan, nanti temennya ya terus akan membuat sendiwara, kamu menjadi suami istri, suruh tidur bareng gitu. Nanti temannya menjadi anaknya dan seterusnya. Itu kan dampak daripada pendidikan keluarga yang kurang islami, yang bebas. Ya. Silakan tanya pakar psikologis, dampak daripada seringnya anak ini tidur bersama perempuan itu akan menumbuhkan yani sifat jinsiah ya ketika besar. Yang kedua, Islam telah memberikan protek menikah dalam usia yang tidak terlalu tua. Ya. Tapi tidak disebut usia dini, tetapi saya lebih menyebut usia muda. Laki-laki 25 gitu. Perempuan ya 21. Saya pernah mendengar Ibu Zakia Darajat ya, sebagai ibu psikologis, ibu psikolog ya, yang beliau sering menasihatkan kepada mahasiswi apabila sudah kuliah, kamu sudah mulai berpikir untuk menikah. Karena beliau rupanya sampai tua tidak menikah tuh. Ya.
Sudah kan kadang perempuan umur 19-20 ditanya, nikah? Enggak itu enggak betul itu. Ya, nikah itu bukan sesuatu yang aib. Nikah itu kalian mesti bicarakan kepada orang tua dengan terbuka. Ya. Dan orang tua pun mesti membuka diri. Terkadang orang tua, kamu masih kecil. Sekarang umur 17 bukan kecil. 18, 19 bukan kecil. Apalagi ya dunia sekarang, era global, era terbuka, era tidak ada yang dapat ditutup-tutupi apapun. Ya. Saya mengajarkan putri saya, jika kamu ingin menikah, ngomong. Ya, bicara. Jika kamu jatuh cinta kepada laki-laki, cerita. Jadikan ayah itu sebagai kawan dialog. Atau guru. Biasanya ayahnya kurang berpengalaman, tidak mendapat istifadah. Ya. Cari di samping laki-laki, tapi juga yang mempunyai pengalaman agama, ilmu yang cukup untuk memberikan arahan-arahan yang baik. Ya. Itu protek. Itu merupakan etika ya, proteksi itu. Tapi kalau dia aman-aman aja, meskipun sampai usia yang agak banyak sedikit aman, tidak rusak, ya tunggu sampai tuntutan menikah itu timbul. Ya. Yang ketiga berada dalam lingkungan yang sehat agar menjadi controlling, ya. Pengawasan, ya, bukan dikekang, tetapi ciptakan lingkungan yang solehah. Ya. Di situ juga merupakan tindakan proteksi yang baik untuk ya, mengontrol tuntutan hub. Ya. Sebetulnya kalau dalam tasawuf, cinta yang tumbuh dari fisik ini bukan hub, mereka menyebutnya hawa. Ya, hawa. Sangat spesifik ya di tasawuf itu. Dia tidak menyebut hub, tapi hawa. Hub itu udah cinta hakiki kalau hub itu. Ya meskipun dalam bahasa umum semuanya hub. Ya. Adapun etika-etika yang diajarkan dalam Islam tadi, menahan pandangan tadi, nazrah. Ya, secara umum begitu, nazrah. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari berjabat tangan. Ya. Ini kalau sudah dewasa lah. Ya. Sudah dewasa, sudah akil baligh. Ya. Nah, kemudian ketika berkumpul pun ya seperti ini. Tidak seperti orang pisyaware yang di jalan ya, laki perempuan duduk. Tidak, ini seperti yang kita lakukan ini sudah sangat terhormat, bersih, rapih. Ya, perempuan dihormati, laki-laki pun dihormati. Nah, kemudian tidak khalwah seperti yang ada dalam hadis. Ini semua saya mengutip dari hadis-hadis ya. Tidak berdua untuk tidak ada kepentingan. Jika ada kepentingan sah-sah saja. Ya. Yang boleh itu berdua dalam keramaian. Boleh. Dan kita pun kalau di dalam keramaian lalu ada melihat dua pasangan laki perempuan dua, kita tidak boleh suudzon. Mungkin itu adik abang ya. Mungkin itu saudara yang baru bertemu, dia bertahun-tahun dia sedang bawa jalan ya. Meskipun itu saudara sepupu atau saudara jauh. Ya, dalam era keterbukaan Islam masih memberikan toleran yang tinggi sekali. Ya, tetapi kalau dalam pandangan yang sedikit tasaddud itu tidak dibuka ruang sama sekali ya.
Tapi kalau kita baca fikih, usul fikih, itu masih boleh. Bersalaman pun masih boleh. Ya, tapi tidak sering tampil di muka umum tanpa ada aturan gitu. Ya, karena alasannya adalah syahwatnya. Itu elatnya semua masing-masing individu ya yang memelihara. Jika kelihatannya laki-laki itu sudah menarik perhatiannya, ya jangan sering salaman. Gitu. Begitu cara ya etikanya. Kemudian hatta ketika sudah menjadi suami istri bukan berarti bebas. Kita sering melihat orang sudah menikah, seolah-olah dia sudah kuat gitu, ya, maka loss akhirnya. Gua udah punya suami, siapa yang demen? Banyak. Apalagi CLBK tuh, ya. Ya kan ada istilah muncul CLBK, suaminya masing-masing tidak tahu itu. Ya, pasangannya masing-masing tidak tahu, dia mengadakan pertemuan. Nah, ini juga praktek untuk ya. Betul. Jangan dikira pasangan muda loh. Orang yang sudah berumur ketika ketemu, betul nggak istilahnya CLBK? Betul ya? Saya juga lupa singkatannya apa CLBK itu? Cinta lama bersemi kembali. Saya baru tahu lagi tuh, lupa tuh. Ya. Meskipun di dalam tasawuf ada tinjauan pandangan hakiki ya, itu bukan sesuatu yang menyimpang sebetulnya dalam hakikat, tapi melanggar dalam syariat. Ya, taib. Oleh karena itu di sana ada aturan wajib minta izin suami untuk bertemu lawan jenis. Termasuk seorang yang mengunjungi rumah, ya, seorang laki-laki mengunjungi rumah seorang yang pasangan ketika tidak ada suaminya mesti minta izin. Ya, artinya kenapa Rasulullah ya dalam hadisnya berkata tentang ini berkaitan dengan proteksi atau etika umum ya, untuk memelihara cinta agar bersih, ya, agar bersih, suci. Hindari pertemuan panjang berulang-ulang, ya, dan hindari individu-individu yang meragukan. Dan itulah etika umumnya. Lalu ada etika khusus untuk wanita. Berpakaian yang sopan seperti yang kita pakai hari ini. Berbicara yang sopan, tidak meliuk-liuk gitu. Karena wanita suka dengan feminimnya ya. Bicara kepada laki-laki dengan suara yang menggiurkan itu. Hanya perempuan yang tahu tuh bagaimana ya. Itu sebab Al-Quran juga melarang, disuruh tundukkan ucapan itu. Saya pernah menyaksikan begini ya. Dulu di kampung saya itu ada santri laki perempuannya. Di rumah abang saya itu dia pimpinan pondoknya. Jadi ada laki-laki santri, perempuan santri laki-laki. Ketika ada tetamu, makanya yang nyiapin minuman itu kan santri perempuannya. Nanti yang menyuguhkan keluar santri laki-laki. Rupanya ada laki-laki itu cekatan banget, kalau ada tetamu terus duluan dia tuh. Rupanya tahu. Saya baru tahu yang selalu menyediakan minuman adalah
wanita yang dia sukai. Dia jarang melihat, tetapi yang pertama dia suka itu suaranya. Jadi perempuan itu menyediakan minuman lalu disodorkan di bawah sitar hordeng pintu, maka dia panggil santri laki-laki itu. Saya sebut saja namanya Bang Somad. Ya, orangnya juga antum gak kenal dan ya, sudah meninggal gitu. Ya. Dia panggil, Bang Somad, katanya. Akhirnya makanannya sudah siap. Santri itu tidak sadar kalau saya ada di situ di ruang tamu. Dia begitu dengar suara perempuan mengasih air itu tidak buru-buru ngambil air itu, makanan itu, tapi dia berdiri di tembok sambil pegang dadanya. Oh, rupanya dia itu suka dengan suaranya. Saya ingat sekali kalau Al-Quran disuruh wa yakhda'nal qaul wa takhda'nal qaul itu suruh mengurangi liuk-liuk suaranya itu. Ya rupanya ya ada ya unsur seksual di situ. Ya. Kita tidak boleh menafikan itu, tidak boleh menafikan. Karena itu pun anugerah Allah yang perlu kita pelihara, perlu kita jaga. Yang kedua gerakan yang disebut khismah. Ya, kita melihatlah orang di luar bukan wanita muslimah yang seperti kita. Bagaimana jalan yang menarik perhatian. Ya, agar terus dikuntit dari belakang itu. Itu pun ya merusak kefitrahan kita. Ya. Dan yang keempat adalah parfum ya, yang sangat mencolok. Adapun memelihara bau badan sekedar agar tidak bau, itu justru ya harga diri seorang muslim yang wajib menjaga kebersihan dan keindahan. Ya. Lalu ada solusi-solusi lain ketika sudah timbul gejolak syahwat itu. Kalau tidak mampu segera menikah, maka puasa. Ya, dan juga hindari sesuatu yang merangsang secara erotis dan menimbulkan fitnah. Jangan dilihat lagi. Itu lama-lama rusak fitrahnya. Ya. Dan yang keempat, mencari sahabat yang baik. Hindari waktu kosong, mesti punya aktivitas yang positif untuk kesibukan akal. Hindari berpandang-pandangan dan selalu berdoa kepada Allah agar memelihara zahir dan batin kita. Di dalam agama banyak dijelaskan faedah dari semua melakukan proteksi tadi itu. Ya, atau hikmah daripada melakukan solusi islami seperti tadi. Segera menikah kalau tidak puasa dan seterusnya. Puasa pun ada tata caranya. Mungkin kalau yang memerlukan boleh secara pribadi ya menghubungi al-fakir. Ya, untuk bagaimana puasa bisa menahan syahwat. Ya, taib. Dan banyak hikmah-hikmah dan faedah. Ya, faedah-faedahnya. Nah kemudian ketika sudah dapat terpelihara semua itu, ya maka hendaklah, ini saya tidak tahu, ini rata-rata umur berapa di sini, ini yang hadir ini? Perempuan berapa? 17. 17, 18. Oh tingkat 1 masih ya? Tingkat 1. Tingkat 2. Ini laki-lakinya juga 17 juga. Iya. Kelihatannya kayak 21 ini. Kayaknya 21 ini ya.
Perempuannya iya 17. Atau perempuannya 20 cuman pisnya mungkin. Nah, kemudian apabila sudah menuju rumah tangga, maka di sana ada kiat-kiat ya, yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, mencari kriteria ya pasangan hidup. Ya. Mencari kriteria pasangan hidup itu saya punya buku ini saya tulis tahun 2000 dan saya tidak pernah lagi ngebukanya ya. Lupa isinya dah. Ya, boleh nanti buku itu ya, dengan jumlah terbatas ya dihadiahkan kepada yang hadir. Pertama saya ingin jelaskan tentang tujuan dulu ya, tujuan perkawinan. Tetapi yang paling penting dalam perkawinan itu bagaimana menjaga kebersihan diri di masa muda. Ya. Itu sangat mempengaruhi kepada kehidupan ruhiyah. Ya, sebetulnya kehidupan psikologis, sehingga mudah dipahami, mudah mengerti, mudah menjalin rumah tangga, mudah tadi sakan ya, samara tadi itu, harapan samara itu sangat bergantung kepada proses ketika dia melewati masa-masa muda ya, tidak melakukan penyimpangan merusak fitrah cinta yang ada dalam dirinya itu. Ya, maka tujuan-tujuan rumah tangga akan tercapai apabila mereka berhasil ya, melewati atau selamat begitu melewati masa mudanya. Memang tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi dorongan fitrah disebutnya. Kita menyebutnya dorongan fitrah. Tadi keperluan biologis. Dan yang kedua menciptakan ketentraman jiwa tadi, sakan. Ini pun tidak mudah ya. Tadi sudah kita berikan prolog. Orang pertama nikah kan ingin tentram, rupanya tidak dapat itu. Ya padahal orang menikah itu dia yang menjamin, masing-masing yang menjamin, yang memberi. Tapi salahnya ketika menikah menuntut. Ya, menuntut. Yang ketiga, memelihara harga diri ya, sebagai manusia yang mulia untuk tidak merusak. Ya, merusak diri kita. Dengan cara apa? Menumbuhkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul ya, dan seterusnya. Yang ketiga, kita menikah sebagai perlindungan dari godaan setan. Karena ketika setan menggoda, maka orang yang punya suami istri ya punya jalan keluarlah untuk memenuhi ya tuntutan itu, karena setan menggodanya. Ya, maka tujuan-tujuan tersebut baru dapat direalisasikan dan mampu mudah apabila seorang manusia selamat menjaga fitrahnya ketika masih muda. Meskipun
Secara sosial di sana adalah tujuan-tujuan menikah itu, baik secara politis, ya. Ada tujuan-tujuan itu secara politis, secara sosial, ya. Punya moral, ya. Ada tujuan, ya, yang bersifat moralis. Orang menikah tidak lagi diganggu oleh lingkungan masyarakatnya. Oh, dia sudah menikah itu sudah diperlakukan, ya. Dan juga tujuan kesehatan, ya. Banyak faedah-faedah, ya. Yang terakhir, langkah menuju perkawinan. Pertama, kriteria, ya jangan begitu mudah. Makanya tadi dalam mukadimah saya, seorang perempuan terutama, jangan jatuh dulu kepada laki-laki ketika kelihatannya sudah mulai, ya ada indikasi lah, ini saya suka dengan laki-laki ini. Dan sebelum jatuh, maka bicarakan dulu. Karena cinta itu masalah emosional, ya. Akal kita perlu diberikan satu pengetahuan untuk mengontrol. Kalau tidak, betul-betul akan jatuh dan nanti lupa, ya. Kriteria ini tadi perlu kepada akal tadi. Karena kalau orang sudah jatuh, dia tidak peduli dengan kriteria. Makanya Rasulullah, perempuan, kalau laki-laki calon istri, kalau kita sudah muslim ya. Yang kedua, berakhlak mulia. Jadi akhlak dikedepankan dulu. Dan ini bisa, ya, kecuali, ya, dia betul-betul sadar bahwa pernikahan itu mulia. Pernikahan itu merupakan sunnatullah. Kalau kita katakan hidup ini untuk nikah, salah satu tujuannya, ya, tidak juga, ya. Tetapi faktanya bahwa kita memerlukan itu nikah. Nah, maka mencari wanita yang berbudi pekerti, berakhlak mulia itu penting. Berparas cantik itu kemudian nomor 3. Betul, ya? Tanya yang sudah menikah nih. Cantik itu dalam 24 jam hanya diperlukan 10 menit. 23 jam lebih akhlak. Laki-laki dengan gagah dan yakin akan hengkang meninggalkan perempuan itu jika memang meskipun cantiknya luar biasa, ya, tidak. Tetapi jika berakhlak, meskipun ketika kumpul dengan wanita lain pas-pasan, ya, sampai titik darah terakhir akan dipertahankan oleh, ya, laki-laki. Tetapi ketika dia sendiri tidak tahu bagaimana kriterianya, ambil saja, maka kemudian dia buang saja. Itu. Dan dianjurkan masih gadis, tidak janda. Nah, ini anjuran Rasulullah. Ya, karena ada takdir lain, jika janda maka ada etikanya. Ya, jangan ya, karena pergaulan bebas, janda lebih berani daripada gadis. Nah, ini laki-laki nggak laku-laku, ya, daripada nggak ada. Nah, ini kan, ya, tidak mengerti apa perkawinan itu sebetulnya. Dan kemudian sekarang kriteria calon suami: taat beragama yang berbudi luhur. Itu yang pertama dulu. Di zaman tabi'in, sahabat, orang-orang tua itu bertanya kepada para ulama, kepada siapakah anak perempuan saya nikahkan? Jawaban mereka, ila man yattaqillah, kepada yang takut kepada Allah. Ini beragama dan berbudi luhur. Kenapa? Iza ahabbaha akramaha
Wa idza lam yuhibha fala yuzlimha. Ketika dia mencintai sangat menghargai. Ketika sudah tidak mencintai tidak menjalimi. Laki-laki punya kecenderungan menjalimi kalau tidak suka. Maka hati-hati, pilih yang berbudi pekerti luhur. Jangan sampai keluar nanti kata-kata dari wanita, engkau kejam, ya, engkau tidak seperti dulu, engkau pendusta. Nah itu. Tapi jika ada ketakwaan maka tidak. Maka esok kita bahas ya, bagaimana kita memiliki atau mendapatkan sifat-sifat yang berbudi luhur itu. Yang kedua, tidak fasik. Ya, tidak fasik, tidak sering melanggar agama. Peminum. Perempuan sering mengatakan kalau ada laki-laki yang dia sudah telanjur dia cintai, padahal peminum. Selalu perempuan mengatakan begini, kamu tidak tahu siapa dia, aku yang tahu. Itu pun dia tahu dari pengakuan dirinya yang dusta tuh. Kata laki-laki itu, aku ketika bertemu engkau ya, yang solehah, aku ingin berubah. Berubah dulu baru datang kepadaku. Kita saja merubah diri susah. Jangan menjadi dewa penolong. Kita perlu masing-masing bekerja sama untuk membangun kesempurnaan. Yang ketiga, bukan pembual. Kalau sudah ngobrol-ngobrol janji, tinggalkan. Karena laki-laki itu tidak mengerti wanita berarti. Wanita tidak dijanjikan pun nanti akan menuntut. Apalagi dijanjikan, mampus kamu. Ya. Nah maka perempuan pun mesti menolak yang mengobrol janji. Karena laki-laki yang dewasa, matang, dia takut tuh mengobrol janji. Karena dia paham ya, bahwa yang dikawininya ini wanita, bukan bencong ya. Kemudian kufu, sepadan. Kenapa perempuan boleh? Laki-laki tidak, siapa saja boleh. Meskipun laki-lakinya anak raja, anak sultan, perempuannya anak singkong misalnya, tidak ada masalah. Tapi kalau perempuan, Islam memberi pertimbangan, betul tidak? Ya. Kenapa? Padahal begini, padahal laki-laki ketika menikah, lalu perempuan ini tidak sesuai apa yang dia harapkan, dia mudah membuang. Padahal, tapi perempuan tidak. Perempuan cinta kepada laki-laki, kata dia baik. Semua orang mengatakan buruk, tapi dipertahankannya. Lama-lama ada jodohnya. Perempuan menderita seumur hidup. Karena perempuan jika sudah ya, memiliki atas dasar keinginannya itu, dia tidak akan lepaskan. Sehingga terpaksa pun melepaskannya itu dengan penuh penderitaan. Nah, Islam sangat menghormati wanita. Maka jangan sampai keterlanjuran seperti itu. Cari yang sekufu. Dan jika terjadi maka perlu meminta nasihat ya dari para ulama untuk ya bisa melaluinya dengan baik. Ya. Baru kemudian apabila sudah memilih, melihat gadis pinangannya. Melihat ini bukan hanya melihat dengan mata, tapi boleh diteliti. Apakah boleh pasangan ini diajak ke mall? Boleh. Siapa yang melarang? Saya ingin tahu matanya ngelirik-lirik gak di mall tuh? Ya, nunjuk-nunjuk nggak? Atau dia merem aja matanya di mall? Kita ingin tahu budi pekertinya. Jika tujuannya itu untuk perkawinan, boleh. Karena mana ungzur ilayah itu sangat luas. Teliti, amati, itu makna ya, ungzur. Apabila ya sudah dilihat,
baru kemudian di khitbah dilamar ya. Dan antara melihat dengan melamar itu tidak boleh lama-lama, jangan ditunda. Nah baru di sana ada ya, tata cara melamar, ya mungkin itu tidak diteruskan karena nanti buru-buru nikah pula ya sebelum selesai kuliah. Ya. Sebetulnya kalau Islam tidak ada halangan kalian menikah dan masih kuliah. Tapi itu mungkin ada peraturan lain, pertimbangan lain. Ya. Maka jika sebuah institusi pendidikan melarang, maka dia mesti ya memberikan jaminan jalan keluarnya. Ya. Karena perintah atau larangan itu memerlukan sarana untuk agar bisa melakukan pesertanya itu, agar bisa menjalani perintah dan juga menghindari larangan. Amrun li syai'in amrun li wasaili. Memerintah sesuatu berarti telah menyiapkan sarananya untuk bisa melaksanakan perintah itu. Saya kira demikian, sekedar sebuah gambaran umum ya tentang proses cinta remaja ya, hingga menuju ambang perkawinan, sangat ringkas. Saya tidak tahu itu ada buku yang berjumlah sedikit. Saya serahkan kepada Pak Faisal ya, untuk memberi hadiah siapa yang patut. Saya kira demikian, dan saya serahkan, waktu sudah larut malam. Apakah soal jawabnya ditunda besok pagi? Ya, itu saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.